Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Peta-peta geopolitik modern seringkali memulai penjelasannya dari garis batas negara, jalur pipa energi, dan kepentingan militer. Namun ketika kamera dokumenter ditarik lebih jauh, melampaui arsip diplomatik dan laporan intelijen, sebuah wilayah terus muncul sebagai simpul kegelisahan global yang tak pernah benar-benar reda. Wilayah itu bernama Syria. Dalam catatan sejarah, ia bukan sekadar negara. Ia adalah lapisan-lapisan peradaban yang bertumpuk, medan benturan kepentingan, dan panggung peristiwa yang berulang dengan pola yang sulit diabaikan. Dari sudut pandang ilmiah, Syria adalah persimpangan strategis. Dari sudut pandang geopolitik, ia adalah titik panas. Dari sudut pandang nubuat, ia adalah tanah yang tak pernah sepi dari isyarat. Sejak zaman kuno, kawasan ini, yang oleh banyak tradisi disebut Syam, berdiri di pertemuan jalur perdagangan dunia lama. Jalan sutra, rute rempah, dan lintasan pasukan kekaisaran bertemu di sini. Setiap kekuatan besar yang bangkit di Timur Tengah hampir pasti menjejakkan kaki di wilayah ini, entah sebagai penakluk, pelindung, atau penentu keseimbangan. Disinilah kota-kota tua berdiri dan runtuh. Damaskus, Aleppo, Palmyra. Disinilah bahasa, agama, dan budaya saling bersinggungan, terkadang berdamai, seringkali berkonflik. Secara ilmiah, para sejarawan menyebutnya sebagai choke point peradaban, titik sempit tempat arus sejarah dipaksa bertabrakan. Namun, yang membuat Syria berbeda bukan hanya kepadatan sejarahnya, melainkan konsistensi konfliknya. Perang di wilayah ini bukan anomali, melainkan pola. Dari invasi Romawi, ekspansi Bizantium, penaklukan Islam, perang salib, dominasi Ottoman, hingga tarik-menarik kekuatan kolonial modern, konflik datang silih berganti, seolah tak pernah benar-benar berakhir. Bahkan ketika dunia memasuki era negara bangsa dan hukum internasional, Syria tetap menjadi medan tarik ulur. Perang saudara, intervensi asing, dan pergeseran aliansi global menjadikannya laboratorium geopolitik paling rumit abad ini. Di balik data statistik korban dan peta pergerakan pasukan, terdapat lapisan lain yang tak kalah kuat, lapisan narasi. Dalam banyak riwayat dan tradisi keagamaan, Syam disebut sebagai pusat peristiwa besar. Bukan sekadar latar, melainkan poros. Teks-teks lama menyebutnya sebagai tanah yang diberkahi sekaligus diuji. Fitnah, dalam pengertian kekacauan, ujian, dan pergolakan, digambarkan berulang kali berpusat di kawasan ini. Bahasa yang digunakan bukan bahasa politik modern, melainkan bahasa simbolik, tanah, angin, pasukan, dan kota-kota yang menyaksikan jatuh bangun manusia. Riwayat-riwayat tersebut tidak berdiri sendiri. Ia bergaung dengan tradisi timur yang lebih luas, yang melihat wilayah persimpangan sebagai tempat penentuan nasib. Dalam pemahaman ini, sejarah bukan garis lurus, melainkan siklus. Ketika sebuah wilayah terus-menerus menjadi panggung konflik, bukan berarti ia dikutuk, melainkan dipilih sebagai arena. Arena di mana keputusan-keputusan besar, baik oleh manusia maupun oleh takdir, diambil. Itulah sebabnya, dalam banyak naskah, Syam tidak pernah digambarkan sunyi. Selalu ada gelombang yang datang, selalu ada badai yang menguji. Dunia modern, dengan kacamata realisme politiknya, memandang Syria sebagai medan perang. Laporan media menyorot rudal, drone, dan diplomasi meja bundar. Analisis ekonomi membicarakan sanksi, rekonstruksi, dan pengaruh regional. Para analis keamanan menyebutnya sebagai proxy war, perang perantara, tempat kekuatan global menguji strategi tanpa berhadapan langsung. Dalam bahasa ini, Syria direduksi menjadi variabel. Namun reduksi itu justru menyingkap kegelisahan yang lebih dalam. Mengapa begitu banyak kepentingan bertemu di satu tempat? Mengapa setiap upaya, penyelesaian, selalu menyisakan bara? Jawabannya, bagi sebagian kalangan, terletak pada geografi. Syria berada di jantung Timur Tengah, berdekatan dengan jalur energi, laut strategis, dan wilayah yang syarat makna religius. Tetapi geografi saja tidak cukup menjelaskan intensitasnya. Banyak wilayah strategis lain yang tidak mengalami siklus konflik sepadat ini. Disinilah nubuat masuk sebagai lensa alternatif. Bukan untuk menafikan sains, melainkan untuk membaca pola yang melampaui angka. Dalam nubuat, Syria tidak digambarkan sebagai pemenang atau pecundang semata, melainkan sebagai saksi. Saksi dari peristiwa yang menguji iman, kesetiaan, dan kesabaran manusia. Fitnah yang disebut-sebut bukan hanya perang fisik, melainkan kebingungan moral. Siapa yang benar? Siapa yang berhak?
Ketika kebenaran diperebutkan dan propaganda menyelimuti, wilayah ini menjadi cermin dunia. Apa yang terjadi di Syria memantul ke seluruh penjuru, mempengaruhi persepsi, kebijakan, dan ketakutan global. Menariknya, dalam banyak riwayat, Syam selalu disebut bersama kata akhir. Bukan akhir yang tiba-tiba, melainkan akhir sebagai proses. Proses di mana dunia lama retak sebelum digantikan tatanan baru. Proses di mana kekuatan diuji bukan hanya oleh senjata, tetapi oleh legitimasi. Inilah sebabnya mengapa fitnah digambarkan tidak pernah benar-benar padam. Ia datang dalam gelombang, satu reda, yang lain menyusul. Setiap generasi merasa hidup di puncak krisis. Namun krisis itu sendiri menjadi bagian dari rangkaian yang lebih panjang. Dari sudut pandang dokumenter ilmiah, pola ini mengundang pertanyaan metodologis. Apakah kita sedang menyaksikan bias konfirmasi, mencari makna karena kita ingin menemukannya? Atau ada korelasi yang layak diteliti antara pusat-pusat peradaban dan intensitas konflik berulang? Para sejarawan kuantitatif mencatat bahwa wilayah dengan kepadatan peradaban tinggi cenderung mengalami konflik berulang. Namun, bahkan dalam model-model tersebut, Syria tetap menjadi outlier, frekuensi dan dampaknya melampaui rata-rata. Sementara itu, para pemikir geopolitik modern berbicara tentang perang tanpa akhir di Timur Tengah. Mereka mengaitkannya dengan kegagalan negara, fragmentasi identitas, dan campur tangan asing. Semua benar, namun tetap belum lengkap. Karena ada satu dimensi yang sulit diukur, makna. Ketika sebuah wilayah dipandang oleh miliaran orang sebagai tanah bernilai spiritual, setiap konflik di sana akan memiliki resonansi global. Setiap tembakan bukan hanya peristiwa militer, melainkan simbol. Di jalan-jalan Damaskus yang tua, lapisan sejarah terlihat jelas. Batu-batu yang sama pernah diinjak pedagang, prajurit, ulama, dan peziarah. Kota ini telah berkali-kali diprediksi runtuh, namun selalu bertahan. Ketahanan ini sering dibaca sebagai paradoks, rapuh namun kukuh. Dalam bahasa nubuat, paradoks itu adalah tanda bahwa ujian tidak dimaksudkan untuk menghancurkan semata, melainkan untuk menyaring. Ketika dunia modern menyebut Syria sebagai medan perang, nubuat menyebutnya panggung. Perbedaan istilah ini penting. Medan perang mengandaikan tujuan militer yang jelas. Panggung mengandaikan drama dengan babak-babak yang saling terkait. Dalam drama, tidak semua aktor memahami keseluruhan naskah. Banyak yang bergerak mengikuti kepentingan sesaat, sementara alur besar tetap berjalan. Disinilah kegelisahan dunia bermula. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung, sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kekuatan politik manapun. Kegelisahan ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang sering berubah. Aliansi dibentuk dan dibubarkan. Pernyataan resmi berseberangan dengan tindakan di lapangan. Seolah-olah para pengambil keputusan meraba-raba di tengah kabut. Dalam konteks ini, Syria menjadi barometer. Ketika ketegangan meningkat di sana, pasar global bereaksi, opini publik bergeser, dan narasi akhir zaman kembali mengemuka di ruang-ruang diskusi. Namun, narasi akhir zaman yang dimaksud bukan sensasi semata. Ia berakar pada tradisi panjang yang melihat sejarah sebagai perjalanan bermakna. Dalam tradisi itu, wilayah tertentu memainkan peran kunci, bukan karena kebetulan geografis, melainkan karena akumulasi makna. Syam adalah salah satunya. Ia disebut, diulang, dan ditekankan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan duniawi bersifat sementara. Di titik ini, penting untuk menahan diri dari penyederhanaan. Tidak semua peristiwa di Syria harus dibaca sebagai tanda langsung. Namun mengabaikan sepenuhnya lapisan nubuat juga berarti mengabaikan cara miliaran manusia memaknai dunia. Dokumenter yang jujur tidak menertawakan keyakinan, tetapi menempatkannya sebagai data kultural yang berpengaruh. Ketika kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh persepsi religius, maka persepsi itu menjadi faktor nyata. Syria, dengan segala kompleksitasnya, berdiri sebagai cermin kegelisahan global. Ia menunjukkan bagaimana konflik lokal dapat menjadi simbol universal. Bagaimana wilayah yang sama dapat dibaca sebagai masalah keamanan oleh satu pihak, dan sebagai isyarat takdir oleh pihak lain. Ketegangan antara dua pembacaan ini, ilmiah dan nubuat, tidak harus berujung pada penolakan. Justru di sanalah ruang pemahaman terbuka. Seiring berjalannya waktu, dunia terus mengawasi. Setiap perkembangan di Syria dianalisis, diperdebatkan, dan dimaknai. Apakah ini sekadar bab lain dari konflik berkepanjangan, ataukah bagian dari rangkaian yang lebih besar? Pertanyaan itu menggantung, menunggu lapisan berikutnya terkuak. Dan di balik semua itu,
Satu hal tetap konsisten, Syria tidak pernah benar-benar sepi. Tidak dari konflik, tidak dari perhatian, dan tidak dari nubuat yang terus bergaung, menandai awal kegelisahan dunia yang belum menemukan ujungnya. Kegelisahan dunia yang belum menemukan ujungnya itu mulai mengambil bentuk yang lebih konkret ketika langit Syria kembali dipenuhi dentuman, kilatan cahaya, dan pernyataan-pernyataan resmi yang terdengar rapi namun terasa berulang. Setiap kali serangan terjadi, narasinya nyaris seragam. Pencegahan, keamanan nasional, ancaman yang harus dinetralisir. Namun ketika peristiwa yang sama berulang dalam rentang waktu panjang, di titik-titik yang relatif konsisten, pertanyaan tak lagi sekadar apa yang terjadi, melainkan mengapa pola ini terus dipertahankan. Secara kasat mata, eskalasi serangan Israel ke wilayah Syria dapat dijelaskan melalui lensa geopolitik klasik. Syria dipandang sebagai ruang pengaruh lawan, jalur logistik, dan simpul aliansi yang dianggap mengancam keseimbangan regional. Target-target disebut sebagai fasilitas militer, gudang persenjataan, atau titik koordinasi. Bahasa yang digunakan dingin dan teknokratis, seolah setiap serangan adalah operasi bedah presisi yang berdiri sendiri. Namun sejarah mengajarkan bahwa perang jarang sekali berdiri sendiri. Ia selalu menempel pada motif yang lebih luas, seringkali tersembunyi di balik lapisan kepentingan jangka panjang. Pola serangan yang berulang, dalam intensitas, waktu, dan lokasi, mengundang pembacaan lain. Mengapa wilayah tertentu di Syria terus menjadi sasaran, sementara wilayah lain relatif dibiarkan? Mengapa eskalasi meningkat justru pada momen-momen tertentu ketika ketegangan regional memuncak? Para analis militer mungkin menjawab dengan peta dan kalkulasi risiko. Namun pembacaan geopolitik yang lebih dalam melihat sesuatu yang lain, ketakutan. Bukan ketakutan akan satu pasukan atau satu senjata, melainkan ketakutan akan pergeseran besar yang sulit dikendalikan. Dalam percakapan tertutup elit global, nubuat bukan kata yang diucapkan di podium, tetapi ia hadir sebagai bayangan. Sebuah kesadaran bahwa keyakinan massal memiliki daya gerak. Bahwa ketika jutaan orang memandang suatu wilayah sebagai panggung peristiwa besar, stabilitas di sana menjadi lebih rapuh. Ketakutan ini bukan irasional. Sejarah menunjukkan bagaimana mitos, kepercayaan, dan nubuat dapat memobilisasi manusia lebih cepat daripada manifesto politik. Maka, ketika Syria terus disebut dalam teks-teks lama sebagai pusat peristiwa, perhatian terhadap wilayah itu menjadi berlapis, strategis sekaligus simbolik. Dalih resmi selalu berbicara tentang pencegahan ancaman langsung. Namun kepentingan tersembunyi seringkali beroperasi pada tingkat yang berbeda. Bukan hanya menahan musuh hari ini, tetapi membentuk lanskap besok. Dengan terus menekan, mengganggu, dan mengguncang, sebuah wilayah dijaga agar tetap dalam keadaan tidak stabil, cukup kacau untuk mencegah konsolidasi, namun tidak cukup hancur untuk kehilangan nilai strategisnya. Disinilah pola menjadi penting. Kekacauan yang dikelola, bukan kekacauan yang kebetulan. Ketika serangan-serangan itu terjadi, respons internasional pun mengikuti ritme yang hampir ritualistik. Kecaman, pembelaan diri, seruan menahan diri. Dunia bergerak seperti jam yang sudah diprogram. Namun di balik rutinitas ini, ada lapisan kegelisahan yang lebih halus. Ketika sebuah wilayah terus-menerus menjadi sasaran, ia juga terus-menerus menjadi pusat perhatian. Setiap ledakan menghidupkan kembali diskusi lama, setiap eskalasi mengaktifkan memori kolektif tentang nubuat dan akhir zaman. Tanpa disadari, tindakan-tindakan itu justru mempertebal aura simbolik Syria. Dalam banyak tradisi, fase sebelum kemunculan peristiwa besar digambarkan sebagai masa pencarian. Bukan pencarian oleh satu individu, melainkan oleh dunia itu sendiri. Dunia yang gelisah, mencari penjelasan, mencari pegangan, mencari sosok yang dapat menjanjikan keteraturan. Fase ini sering disalahpahami sebagai puncak kekuasaan kegelapan, padahal ia adalah masa kebingungan. Kekuatan-kekuatan besar bergerak cepat, bukan karena percaya diri, melainkan karena takut kehilangan kendali. Fase kedajjalan, dalam pengertian simbolik, bukan sekadar tentang sosok, melainkan tentang sistem. Sistem yang mengandalkan ilusi, manipulasi, dan janji keselamatan instan. Dalam fase ini, pencarian menjadi obsesif. Setiap potensi ancaman disapu bersih, setiap kemungkinan yang tidak bisa dikontrol ditekan. Serangan-serangan berulang ke Syria dapat dibaca dalam kerangka ini. Upaya menutup semua celah, memastikan tidak ada ruang bagi sesuatu yang tumbuh di luar pengawasan. Ketakutan elit global terhadap nubuat tidak selalu berbentuk penolakan. Justru sebaliknya, ia sering hadir sebagai obsesi untuk mengendalikan narasi. Dengan membingkai konflik semata-mata sebagai isu keamanan, dimensi simbolik diharapkan memudar. Namun ironi sejarah bekerja di sini.
Semakin keras upaya menafikan makna, semakin kuat makna itu kembali. Setiap dalih teknis berhadapan dengan pertanyaan eksistensial yang tidak bisa diselesaikan oleh senjata. Israel, dalam konteks ini, tidak berdiri sendiri sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai bagian dari lanskap kekuatan yang lebih luas. Keputusan-keputusan militernya terhubung dengan jaringan aliansi, kepentingan, dan persepsi ancaman bersama. Namun justru karena keterhubungan inilah, setiap langkah memiliki resonansi yang melampaui tujuan langsungnya. Serangan ke Syria bukan hanya pesan kepada aktor regional, tetapi juga sinyal kepada dunia, bahwa panggung ini sedang dijaga ketat. Sinyal itu dibaca beragam. Sebagian melihatnya sebagai bukti determinasi. Sebagian lain melihatnya sebagai tanda kepanikan. Dalam tradisi nubuat, kepanikan sering mendahului pergeseran besar. Bukan karena pelaku menyadarinya, tetapi karena sistem lama merasakan retakan. Dunia bergerak sebelum sesuatu benar-benar muncul, bukan untuk menyambut, melainkan untuk mencegah. Gerak ini terlihat dalam diplomasi yang tergesa, aliansi yang cair, dan tindakan militer yang tampak reaktif. Syria, lagi-lagi, menjadi titik temu semua kegelisahan itu. Ia diperlakukan sebagai papan catur, namun juga sebagai simbol yang hidup. Setiap kota yang diserang membawa beban sejarah. Setiap wilayah yang diperebutkan menghidupkan kembali pertanyaan tentang takdir. Dalam kondisi seperti ini, garis antara strategi dan simbol menjadi kabur. Para pengambil keputusan mungkin berbicara tentang kepentingan nasional, tetapi mereka beroperasi di dunia yang dipenuhi keyakinan dan ketakutan kolektif. Pola yang tidak pernah acak itu semakin jelas ketika waktu diperhitungkan. Eskalasi sering muncul bersamaan dengan momen-momen ketegangan global lain. Krisis ekonomi, pergeseran kekuasaan, atau kebuntuan diplomatik. Seolah-olah Syria menjadi katup pelepas, tempat tekanan global disalurkan. Namun katup ini tidak pernah benar-benar mengurangi tekanan. Ia hanya memindahkannya. Dunia tetap gelisah, dan kegelisahan itu mencari objek baru. Dalam kerangka ini, fase pencarian menjadi semakin intens. Dunia mencari kepastian di tengah ketidakpastian. Elit mencari kontrol di tengah arus yang tak bisa sepenuhnya diprediksi. Masyarakat mencari makna di tengah reruntuhan narasi lama. Setiap serangan, setiap eskalasi, adalah bagian dari gerak besar ini. Bukan pengakuan atas sesuatu yang telah hadir, melainkan upaya mencegah sesuatu yang dirasakan akan datang. Isyarat-isyarat halus muncul di sela-sela pernyataan resmi. Bahasa berubah, nada mengeras, dan tindakan dipercepat. Dunia tidak menunggu dengan tenang, ia bergerak gelisah. Dalam tradisi nubuat, kegelisahan kolektif ini bukan tanda akhir yang tiba-tiba, melainkan tanda bahwa panggung sedang disiapkan. Bahwa sebelum sesuatu muncul, dunia akan terlebih dahulu memperlihatkan ketakutannya sendiri, melalui serangan yang berulang, pola yang konsisten, dan dalih yang semakin terasa tipis. Dalam penjelasan para ulama klasik hingga kontemporer, fase kedajjalan bukan semata-mata tentang kemunculan satu sosok besar yang mengguncang dunia, melainkan tentang kondisi kolektif umat manusia sebelum itu terjadi. Ia adalah masa ketika kebenaran tidak lagi berdiri kokoh sebagai rujukan bersama, melainkan terfragmentasi menjadi versi-versi yang saling bertabrakan. Pada fase ini, manusia tidak berhenti mencari kebenaran, tetapi mereka mencarinya di tempat yang salah, dengan cara yang salah, dan dengan motivasi yang seringkali tercemar oleh kepentingan. Ciri pertama yang paling menonjol dari fase ini adalah kekacauan informasi. Dunia modern, dengan segala kemajuan teknologinya, justru menjadi ladang subur bagi kebingungan. Informasi berlimpah, tetapi makna mengering. Fakta bercampur dengan opini, analisis bercampur dengan propaganda, dan kebenaran bercampur dengan sensasi. Setiap peristiwa besar melahirkan puluhan narasi yang saling meniadakan, membuat manusia tidak lagi bertanya, apa yang benar, melainkan, versi mana yang ingin aku percaya. Dalam kondisi seperti ini, fitnah kebenaran menjadi sesuatu yang sistemik. Kebenaran tidak selalu disangkal secara frontal, ia seringkali dikaburkan. Sedikit dipelintir, dipotong dari konteksnya, atau dibanjiri oleh informasi lain hingga kehilangan daya jelajah. Para ulama menggambarkan masa ini sebagai zaman di mana kebohongan bisa terdengar masuk akal, sementara kebenaran justru terasa asing. Bukan karena kebenaran berubah, tetapi karena telinga manusia telah terbiasa dengan kebisingan. Seiring dengan itu, muncul fenomena pemimpin palsu dan klaim-klaim liar. Fase kedajjalan ditandai oleh banyaknya figur yang tampil menawarkan solusi instan atas kekacauan dunia. Mereka berbicara tentang keselamatan, ketertiban, dan masa depan yang cerah, namun fondasi yang mereka tawarkan rapuh. Sebagian mengklaim legitimasi moral, sebagian mengklaim otoritas intelektual,
dan sebagian lagi mengklaim mandat sejarah. Namun benang merahnya sama, keinginan untuk diikuti, ditaati, dan diberi kuasa. Para ulama menekankan bahwa bahaya terbesar dari fase ini bukan terletak pada satu tokoh tertentu, melainkan pada mentalitas kolektif yang siap menerima siapapun yang terlihat meyakinkan. Ketika dunia lelah oleh konflik, krisis, dan ketidakpastian, manusia cenderung merindukan sosok penyelamat. Kerinduan ini wajar, tetapi dalam fase kedajjalan, kerinduan itu dimanfaatkan. Dunia tidak lagi menunggu dengan kesabaran, ia menuntut jawaban cepat, bahkan jika jawabannya palsu. Disinilah perbedaan mendasar antara cara dunia bekerja dan cara takdir bergerak mulai tampak jelas. Dunia ingin mengendalikan. Ia ingin memastikan bahwa setiap kemungkinan berada dalam jangkauan, setiap risiko dapat ditekan, dan setiap sosok potensial bisa dipantau atau disingkirkan. Dunia modern membangun sistem pengawasan, pengaruh, dan kekuatan untuk memastikan tidak ada kejutan yang mengancam tatanan yang ada. Dalam logika ini, penyelamat ideal adalah mereka yang bisa diatur, dinegosiasikan, atau setidaknya diprediksi. Namun takdir bekerja dengan cara memilih, bukan dengan cara dikendalikan. Para ulama menjelaskan bahwa kehendak ilahi tidak mengikuti kecemasan manusia. Ia tidak tunduk pada peta geopolitik, analisis intelijen, atau kalkulasi kekuasaan. Justru sebaliknya, seringkali takdir bergerak melalui celah-celah yang diabaikan, melalui orang-orang yang tidak sedang mencari panggung, dan melalui peristiwa yang tampak kecil namun berdampak besar. Inilah mengapa fase kedajjalan terasa begitu menyesakan bagi dunia yang terbiasa memegang kendali. Kegelisahan global yang terlihat hari ini, dalam bentuk konflik berkepanjangan, krisis kepercayaan, dan pencarian sosok pemimpin, adalah refleksi dari benturan dua cara pandang ini. Dunia bergerak cepat, reaktif, dan seringkali agresif, karena ia merasakan bahwa sesuatu berada di luar jangkauannya. Setiap klaim, setiap rumor, dan setiap kemungkinan ditanggapi dengan kecemasan berlebihan. Bukan karena dunia tahu apa yang akan datang, tetapi karena ia takut tidak tahu. Dalam fase ini, agama dan nubuat sering diseret ke ruang publik dengan cara yang terdistorsi. Potongan teks diangkat tanpa konteks, simbol-simbol dipolitisasi, dan keyakinan dijadikan alat legitimasi. Para ulama mengingatkan bahwa ini juga bagian dari fitnah, ketika yang sakral kehilangan kedalaman maknanya dan berubah menjadi alat perdebatan dangkal. Fase kedajjalan bukan hanya menguji ketajaman iman, tetapi juga kedewasaan berpikir. Dunia modern, dengan segala perangkat analisisnya, mencoba membaca masa depan seperti membaca grafik. Namun fase ini menolak dibaca secara linear. Ia lebih mirip kabut tebal yang membuat jarak pandang terbatas. Setiap langkah terasa penuh risiko, setiap keputusan mengandung konsekuensi yang tak sepenuhnya bisa diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, kegelisahan bukan lagi anomali, ia menjadi norma. Para ulama menegaskan bahwa salah satu tanda penting fase ini adalah pergeseran fokus manusia, dari perbaikan diri menuju obsesi terhadap figur. Dunia tidak lagi bertanya, apa yang harus diperbaiki dalam diriku dan masyarakatku, melainkan, siapa yang akan menyelamatkan kami. Pertanyaan ini, meski terdengar sederhana, mengandung bahaya besar ketika jawabannya dicari di luar prinsip kebenaran dan amanah. Kegelisahan yang kini menyelimuti dunia, terlihat dalam konflik yang tak kunjung reda, dalam narasi yang saling bertabrakan, dan dalam pencarian obsesif terhadap sosok pemimpin, bukanlah tanda bahwa akhir telah tiba, melainkan bahwa fase pencarian telah mencapai titik genting. Dunia bergerak, berbicara, dan bertindak seolah-olah ingin mendahului takdir. Padahal justru dalam kegaduhan inilah perbedaan antara kendali manusia dan pilihan ilahi mulai tersingkap dengan semakin terang, yang membawa pemahaman pada satu kenyataan penting. Sosok yang paling ditunggu di akhir zaman justru bukan bagian dari kegaduhan pencarian dunia. Di tengah hiruk-pikuk klaim, investigasi, dan spekulasi global, Imam Mahdi hadir dalam narasi keimanan sebagai antitesis dari semua pola itu, bukan figur yang mengumumkan diri, bukan pula tokoh yang membangun pengaruh melalui kekuatan militer atau propaganda. Riwayat-riwayat yang berbicara tentangnya menggambarkan satu hal yang konsisten. Imam Mahdi tidak pernah tampil sebagai pencari kekuasaan. Ia tidak mengumpulkan pengikut dengan janji kemenangan instan, tidak menyusun strategi untuk merebut wilayah, dan tidak menggunakan ketakutan sebagai alat legitimasi. Justru sebaliknya, kemunculannya selalu digambarkan beriringan dengan keengganan menerima amanah yang terlalu besar bagi dirinya. Dalam logika dunia modern, sikap ini tampak paradoksal. Bagaimana mungkin seseorang yang akan memimpin perubahan besar tidak mempersiapkan panggungnya sendiri? Namun disitulah letak perbedaan mendasar antara tokoh pilihan manusia dan pilihan Allah. Dunia memilih berdasarkan visibilitas, pengaruh, dan kemampuan memobilisasi. Allah memilih berdasarkan kesiapan batin, kejujuran niat,
dan ketundukan hati. Karena itu, Imam Mahdi tidak perlu mengumumkan diri. Pengumuman semacam itu justru akan menempatkannya dalam pola kedajjalan, pola klaim dan perebutan pengakuan. Ia dikenali bukan oleh suaranya yang paling keras, tetapi oleh kesesuaian dirinya dengan tanda-tanda yang telah digariskan. Kontras ini semakin tajam ketika dibandingkan dengan upaya dunia yang terus-menerus mencari. Dunia mengerahkan analisis, intelijen, dan kekuatan untuk mengidentifikasi, mengawasi, bahkan menyingkirkan potensi yang dianggap mengganggu tatanan. Dalam pencarian itu, kegagalan berulang kali terjadi. Bukan karena dunia kurang cerdas, tetapi karena objek yang dicari tidak berada dalam parameter yang mereka gunakan. Dunia mencari figur yang bisa dikendalikan atau setidaknya dipetakan, sementara yang akan terjadi adalah peristiwa yang melampaui kendali itu sendiri. Pilihan Allah, sebagaimana digambarkan para ulama, selalu datang pada saat yang tidak sinkron dengan kesiapan dunia, tetapi tepat dengan kehendaknya. Ketika dunia merasa paling cemas, paling rapuh, dan paling sibuk mengamankan kepentingannya, pada saat itulah perubahan sejati menjadi mungkin. Imam Mahdi muncul bukan sebagai jawaban atas strategi manusia, melainkan sebagai koreksi atas kesalahan kolektif yang telah terlalu lama dibiarkan. Dalam konteks ini, Syria sering disalahpahami. Wilayah ini kerap dilihat sebagai klaim mutlak, seolah-olah setiap peristiwa di dalamnya pasti menandai kemunculan sosok tertentu. Padahal, riwayat-riwayat menempatkan Syria sebagai wilayah ujian, bukan sebagai stempel kepastian. Ia adalah panggung di mana fitnah, konflik, dan keteguhan iman diuji secara bersamaan. Banyak peristiwa besar terjadi di sana bukan untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk mengungkap siapa yang bertahan dengan prinsip dan siapa yang larut dalam sensasi. Syria, dengan segala luka dan sejarahnya, mencerminkan kondisi dunia itu sendiri, terkoyak antara kepentingan, diperebutkan oleh kekuatan besar, dan dipenuhi narasi yang saling bertabrakan. Menjadikannya sebagai klaim tunggal tentang kemunculan Imam Mahdi justru berisiko menjerumuskan manusia ke dalam simplifikasi yang berbahaya. Para ulama mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada lokasi dapat mengaburkan pesan utama, yang lebih penting dari di mana adalah bagaimana kesiapan iman dibangun. Kesiapan itu tidak diukur dari seberapa banyak teori yang dikuasai atau seberapa sering tanda-tanda dibicarakan, melainkan dari kejernihan hati dalam menghadapi fitnah. Fase kedajjalan menguji kemampuan untuk menahan diri dari klaim prematur, dari keinginan untuk menjadi yang pertama mengetahui, dan dari dorongan untuk menyebarkan sensasi. Dalam fase ini, kewaspadaan bukan berarti kecurigaan berlebihan, tetapi keteguhan untuk tidak terseret arus informasi yang menyesatkan. Imam Mahdi, dalam gambaran keimanan, adalah hasil dari proses panjang persiapan ilahi, bukan produk situasi politik sesaat. Ia hadir ketika amanah lebih dibutuhkan daripada ambisi, ketika keadilan lebih langka daripada kekuasaan, dan ketika manusia mulai menyadari keterbatasan kendalinya sendiri. Karena itu, pencarian yang paling relevan bukanlah pencarian sosok di peta dunia, melainkan pencarian sikap dalam diri. Apakah iman cukup kuat untuk mengenali kebenaran tanpa harus dibungkus sensasi? Ajakan yang tersirat dari seluruh rangkaian peristiwa ini bukanlah untuk menunggu dengan pasif, melainkan untuk menjaga iman dengan aktif. Menjaga diri dari fitnah informasi, dari figur palsu yang menawarkan kepastian semu, dan dari godaan untuk menjadikan akhir zaman sebagai tontonan. Dalam keheningan sikap itulah kesiapan hati dibentuk, sebuah kesiapan yang tidak bergantung pada kapan dan di mana, tetapi pada keteguhan untuk tetap lurus ketika dunia semakin kehilangan arah.